Dudi ini pernah curhat, saya itu kalau ikut grup ngomong itu malah jadi sepaneng. Aku gini aja, pasrah aja kan. Saya nggak lanjutin grup ngomong, saya mau belajar sendiri. Nah, itu tadi mau nekat belajar sendiri, otodidak sendiri, dan aku sudah pasrah. Entar nanti aku mau di level berapa, 1, 2, wis pasrah, mau balik lagi ya juga pasrah. Itu bener mau enggak ya? Itu terkesan bijaksana. Oh alah. Kenekatan yang muncul dari ego yang terlalu tinggi. Kenapa Anda sepaneng ketika dibimbing? Ketika dapat bimbingan dari para pamomong? Simple, itu soal ego. Ya. Dan ini saya bisa menemukan banyak case ya. Persoalan ketidaknyamanan itu bisa muncul dalam banyak aspek. Bahkan yang paling konyol, bias gender itu bisa, Pak. Jadi ada ya pembelajar yang gue laki-laki ini bimbing cewek, nggak mungkin cewek lebih hebat daripada gue yang laki-laki. Ada yang begitu. Ya. Sadar nggak sadar itu nempel di kepalanya. Ada yang misalnya Mas Antoni kan dibimbing Mbak Ika cah cili. Ya. Melenyuk lagi. Melenyuk apa? Ya. Itu adalah ego karena rasa senioritas. Merasa lebih superior. Yang ketiga, ego soal ketidakmauan diusik oleh orang lain. Jadi saya pasrah aja. Sebetulnya itu bahasa lain dari tolong jangan ganggu saya. Saya mau seperti yang saya mau. Nyaman itu artinya ego saya terpenuhi. Kalau diusik saya tidak nyaman. Begitu Mas Dudi ya. Gitu. Kan saya kenal betul wataknya Mas Dudi kayak apa. Senggol dikit aja wah. Jadi gimana Mas Dudi? Betul sekali. Maksudnya betul itu gimana? Sudah terbongkar. Terbongkar. Jadi itu ya Mas Guru. Banyak sebenarnya pembelajar kalau kita sharing-sharing itu intinya itu tadi sepaneng. Harus sepaneng gimana tuh untuk bisa handling dengan baik. Itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu aja. Iya. Nah justru kan grup pamomong ini dibuat untuk memfasilitasi agar itu terjawab. Ya. Saya nggak mungkin ya jawab ratusan orang yang bertanya hal yang sama tiap hari. Nggak mungkin, karena saya juga banyak kerjaan yang lain yang secara kosmik itu lebih prioritas, lebih urgent gitu. Justru ini ada beberapa pamomong sekarang dibantu juga sama beberapa leader yang itu bisa lebih detail membimbing Anda. Masa malah nggak mau sih? Sebetulnya maunya apa? Maunya instan, yang pokoknya pokoknya belajar sama saya, pokoknya tercerahkan, enak aja. Pokoknya ikut kajian beres. Wah, nggak bisa. Ini gaya lama yang harus kita bongkar, kita tinggalkan, ya. Jadi jangan Anda punya pikiran, Anda datang meditasi bersama saya di kajian, Anda saya kasih limpahan energi demikian besar, tercerahkan. Nggak bisa, enak aja. Ya. Bahwa ketika Anda di sini seperti Anda dicuci itu benar. Ya, coba Anda rasakan deh setelah meditasi tadi kayak apa. Tapi kalau Anda tidak berupaya sendiri, 5 langkah di tempat ini udah bubar semua itu. Itu yang terjadi selama beberapa tahun kita belajar. Sampai saya ini prihatin, ini orang-orang maunya sebetulnya apa? Warasnya kalau cuma deket dengan saya doang. Ya. Bebas dari jeratan demit itu kalau habis kajian. 10 menit habis itu udah bubar semuanya. Ya. Terus mau apa? Nggak bisa Anda selamat dengan cara seperti itu. Maka saya bertanggung jawab memastikan ada sebuah sistem. Semuanya sama-sama selamat. Tapi untuk selamat di jalan spiritual itu harus rela egonya diusik, dihajar habis-habisan. Makanya sekarang saya tegas saja buat yang nggak mau egonya diusik, nggak usah belajar sama saya lah. Cari aja guru yang mengurus-ngurus ego Anda. Ya, yang nggak ada penilaian apapun, pokoknya kita yang penting sama-sama damai, nyaman, terserah. Emangnya saya maksa Anda belajar sama saya? Coba, emang Anda dipaksa? Emang Anda datang ke sini kenapa? Jadi kan maunya Anda sendiri, tapi Anda harus jelas.
Yang Anda hadapi ini bukan guru yang akan memanjakan ego Anda. Saya adalah guru yang akan menghajar ego Anda sehabis-habisnya sampai Anda sadar betul-betul untuk bertumbuh. Oke? Kalau suka dengan itu lanjutkan, nggak kabur sana. Biar nggak menghabiskan waktu semua pihak. Anda sia-sia, saya juga ngabisin waktu. Oke? Clear? Kan enak begitu, kan fair gitu loh, nggak usah basa-basi. Ya, begitu Pak Sab. Enak begitu kan? Iya, enggak gitu loh. Karena saya tahu nilai diri saya. Di bidang ini saya maestro. Bukan hanya kelas Indonesia, kelas dunia. Coba dicek deh. Ya, saya bisa buktikan gitu loh. Nah, makanya Anda jangan sia-siakan itu. Kalau mau belajar sama saya, ayo yang serius. Saya kasih sistemnya supaya Anda betul-betul bisa bertumbuh. Syukur-syukur Anda juga bisa mengalami sebuah pencerahan seperti yang saya alami. Saya akan bahagia gitu loh. Ya, ketika Mas Antoni bisa meluruhkan egonya, mulai menemukan satu jalan yang lebih selaras, saya akan bahagia. Ya, saya kasih contoh. Ketika teman-teman kemarin bisa mengelola tetet dan kajian di Bali tanpa adanya saya bahagia. Emangnya kesaingan? Wah, kerjaan saya udah ngambil dong. Ya ampun, emang gue cowok apaan mikir kayak begitu? Kalau Anda semua tercerahkan, saya makin bahagia, bukan kesaingan nanti. Saya nggak punya jatah ngajar lagi dong. Jamaah saya dia ngambil. Ya ampun. Gini loh ya, kalau Mas Antoni sekarang ini betul-betul tercerahkan, saya serahkan 1 PM buat Anda. Asuh itu, saya mau bisnis saja yang lain. Gantian, saya main golf. Ya. Gimana? Belum siap. Secara fisik sudah terbiasa. Iya. Jadi sharing dari saya mengenal Mas Guru ini waktu launching buku subuh. Ya masih culun lah saya waktu itu, masih buku subuh. Jadi saya maju mundur tetap, tapi banyak majunya. Itu baru benar-benar dibongkar September 2021 saya sama Pak Ika. Iya. Jadi bagaimana saya dibongkar habis-habisan sama anak kecil kayak begitu ya? Enggak, saya juga bilang kecil. Nah, jadi ketulusan Mas Guru dan para pemomong ini yang saya, apalagi setelah saya berkunjung ke campus-nya di VOL, waduh, orang-orang ini tulus banget caranya kayak begini kan. Nah, dari situlah yang menggugah semangat saya memang harus benar-benar belajar dan belajar. Apalagi saya dipasrai lagi untuk jadi leader. Nah, ini fungsi pembelajaran bagi saya juga sangat membantu. Tapi ada yang seperti yang Jogja saya berceritakan, ada hal yang saya merasa sudah mampu, padahal belum. Nah, itu jangan pernah selama kita belajar kita merasa sudah mampu. Tetap aja terus belajar. Karena kalau sudah merasa mampu, ini adalah satu hal yang membungkam kita untuk berlanjut. Kalau Anda mampu beneran, boleh dong Anda sadar bahwa Anda mampu, Anda katakan bahwa Anda mampu. Tapi jangan cuma mengklaim Anda mampu padahal belum. Yang terjadi pada Mas Antoni itu cuma mengklaim, belum betul-betul mampu. Belum divalidasi. Ya. Belum divalidasi, tugas saya memvalidasi. Ya. Kan boleh aja sekarang Anda juga bertanya, apa bukti pasti itu tercerahkan? Ya Anda harus menguji dong, dengan semua kemampuan Anda. Kalau pakai pendekatan empirik agak susah ya, karena Anda harus mengumpulkan data keseharian saya kayak apa, saya pernah marah apa enggak, saya suka kecewa apa enggak. Gimana cara Anda bisa mengumpulkan data itu kan? Kecuali Anda bersama saya selama misalnya 40 hari gitu ya, bisa tuh dicatat Pak Setio bangun jam berapa, habis itu ngapain, ketemu orang siapa aja, pernah mutung apa enggak, pernah nipu orang apa enggak. Nah, itu data-data dikumpulkan. Kalau semuanya sempurna berarti tercerahkan. Itu kalau pendekatan empirik, nggak bisa lah ya. Tapi kalau Anda mau menggunakan rasa sejati yang Anda bisa daya gunakan dalam keheningan, Anda akan bisa melihat realitas diri saya yang sesungguhnya. Nah, makanya saya balik bertanya ke Mas Antoni. Saya kan sombong nih kalau kata orang ya, suka mengaku saya tercerahkan. Bahkan tadi saya ngaku,
I am the best master in the world. Ya. Kenapa Mas Antoni masih mau belajar sama saya? Gurunya belagu kayak begini. Realitanya the best. Oh. Saya nggak mengklaim. Memang. Jangan muji-muji di depan saya. Nggak, ada maunya. Saya akui ya. Saya akui. Di sekitar 2018 atau 2019 waktu ada kajian di Surabaya di Desa, saya tergerak sama ngomong Mas Guru, Mas ojo sombong tau. Ya enggak, aku pernah bilang gitu kan. Enggak, ini realita. Oh iya. Aku langsung mantap, oh iya, memang realitanya begitu. Nah, seperti itu. Jadi saya semakin apa ya, pasrah ngikutin perintahnya kemarin dari Bali. Saya mau pulang, izin Mas Guru validasi, saya pulang ngapain? Besok sore naik bis, oke. Besok paginya ada perubahan. Ya siap saya. Ya memang ya semangat ya istilahnya, apa tuntunan, karena saya sendiri belum sepenuhnya bisa merasakan mendengarkan apa tuntunan dari diri sejati saya. Jadi saya masih perlu validasi Mas Guru dan para pamomong. Jadi hal itulah yang saya sering gunakan kalau kita mau pergi, mau pulang kemana aja, saya tanya, validasi dulu ke Mas Guru. Oke, silakan. Ya saya pulang. Tapi kemarin berubah lagi. Ya saya ngikut aja. Begitu Mas Guru ya. Oke. Ya. Sebelum saya jelaskan kenapa berubah-ubah itu dimungkinkan, saya mau Mas Antoni jawab dengan jujur, ya. Apa sih yang membuat Mas Antoni ini mantap di jalan ini? Di luar yang tadi sudah diungkapkan. Jangan-jangan saya nggak waras. Gimana kalau saya nggak waras sebetulnya? Ayo. Memang Mas Antoni punya pengalaman yang cukup untuk membuat sebuah penilaian yang akurat. Ya. Kalau saya sih tidak nilai. Oh, nggak mungkin. Jadi saya hanya merasakan bagaimana. Nah, itu dasar penilaian. Ya, bagaimana? Gimana sih? Bagaimana kita menemukan cara untuk menemukan kebenaran. Nah, dari situlah. Nah, waktu kita diskusi sama Mas Setio, memang kamu sudah ini kesambet jalan keselamatan. Iya, wah, ya saya baru ingat. Jadi istilahnya ini loh jalan keselamatan yang ditujukan. Nah, bagaimana kita caranya untuk menyampaikan setia di dalam jalan keselamatan itu yang perlu dijalani. Gitu. Saya nggak menilai apa pokoknya cocok, karena saya dulu punya banyak guru. Lah kok sing gathuk ya ini, gitu Mas. Ya itu kan dasarnya penilaian. Oh iya, nggak ada skornya ya? Lo yang nggak mesti, tapi kalau nilai itu bisa kuantitatif, bisa kualitatif. Kalau misalnya bilang, oh sing iki ora gathuk, sing iki gathuk, itu udah menilai, itu namanya penilaian kualitatif. Iya itu Iya. Nah itu loh. Jadi tidak ada skor, saya skor. Ini cocok, cocok. Nah, buktinya awal ikut Mas Guru, maju, mundur, maju, tapi banyak majunya. Itulah. Akhirnya ndablek lah pokoknya, ndablek untuk bergerak maju. Ya, terus tidak bonek. Baik, saya mau kasih penjelasan pada teman-teman ya. Ketika kita sudah betul-betul masuk di dalam keheningan, ya, menghayati spiritualitas yang sejati, salah satu prakteknya adalah setia total kepada Hingsun, kepada guru sejati. Tetapi memang ini tidak mudah, karena menemukan pesan itu juga nggak gampang. Bagaimana memilah, membedakan antara pesan Gusti atau maunya pikiran? Bagaimana menentukan ini pesan Gusti atau malah suara demit? Ya, makanya ini butuh latihan yang panjang. Makanya butuh bimbingan yang pas dari ahlinya. Anda juga lama-lama akan mengerti betul bedanya apa, karena semuanya memang berbeda. Nah, saya mau kasih tahu, ketika kita sudah mencoba untuk setia kepada Hingsun, pada Gustiati, kenalilah bahwa selalu ada pergerakan sabda atau pesan. Itu sangat dinamis, ya. Dan itu bisa mendadak, ya. Contoh, kita sudah mengagendakan ada retret di Bali, ya. Saya tahu
teman-teman itu mau pada ikut ya ke sana, itu mau ketemu saya, bersedia bayar mahal ya. Tapi Hingsun itu bilang rasa teko wis ben Mas Eko kalau konco-konco sing ngurusi. Ini Hingsunnya lagi bahasa Jawa, kadang-kadang bahasa Inggris. Saya setia karena saya sudah tahu bahwa teman-teman pasti bisa menjalankan tugas di sana. Oke, gitu. Lalu saya ngapain dong? Saya ditinggal di sini sama Mas Komeng sama Agus, bengong gitu kan. Maksudnya belum ada kerjaan yang jelas kan, mau ngapain kan? Tapi semesta ternyata memberi tugas saya untuk melakukan perjalanan demi sebuah misi. Dari Jakarta saya dituntun untuk ke Pandeglang, dan gak jelas tempatnya yang mana, dan gak jelas juga di sana mau ngapain. Tapi karena sudah pesannya ya jelas begitu, sudah berangkat aja dulu ke Pandeglang. Ketika sudah di perjalanan baru nanti muncul Pandeglangnya tempatnya ini, di sana ngapain. Oke, dari situ kita ngecek lagi kita mau kemana ini, belum jelas. Banyak opsi kan, ternyata disuruh untuk ke Semarang, dijalankan. Habis itu ke Madura, logikanya apa coba? Pandeglang, Semarang, Madura. Ya. Saya jalan sampai ke Sumenep. Ya. Di sana ngapain? Cuma meditasi di mobil 5 menit balik lagi. Ya. Nah dari sana, sementara pesan itu saya ke Surabaya. Tapi nggak lama kemudian saya disuruh balik ke Semarang, Pijal. Semarang suruh ke Wonogiri, Wonogiri ke sini, balik lagi Surabaya. Ya kalau orang yang umum kan mau kentir kan? Iya. Jadi Mas Guru ini tidak pernah kajian di 2 kota yang jauh, hanya sisi sehari. Ya kan, Mas? Ini baru pertama kali dari Wonogiri. Oh iya. Terus ke Surabaya. Ya ini cuma sehari selangnya ya. Ya selang sehari. Ya, gitu. Nah, yang mau saya sampaikan adalah kalau kita memang mau betul-betul menjadi spiritualis, setialah pada itu. Ya. Kalau ada perubahan, ya sudah ngikut juga. Dan kenapa bisa berubah? Hari ini disuruh ke sini, besok berubah. Karena konstelasi alamnya sudah berubah. Kadang-kadang begini nih ya, misalnya saya disuruh ke satu kota. Udah saya siap bos, saya jalan ke sana. Beberapa lama kemudian dirubah, jangan ke sana, belok ke sini aja. Kenapa? Salah satu alasannya adalah ini kan dinamika ya. Kita bisa bersentuhan dengan dunia lain, dengan makhluk-makhluk lain. Itu bisa ada bahaya di perjalanan menuju kepada lokasi semula. Supaya kita tidak celaka, kita dibelokkan ke tempat lain. Itu bisa begitu. Ya. Makanya kenapa kalau mau selamat, setialah kepada Hingsun. Saya mengajari Anda supaya Anda bisa tahu pesan Hingsun dan setia kepada itu. Kalau belum, makanya kita sama-sama belajar. Kalau nggak mantap, silahkan validasi kepada saya atau ke Pak Momong. Tapi yang nggak usah keterlaluan, hal-hal yang sepele. Bajunya, kancingnya 5 apa 7, yang nggak usah nanya ke saya, begitu sih. Ya. Ya, terima kasih Mas. Oke. Jadi itu hal-hal yang seperti saya mau kemana, validasi ke Mas Guru, karena ya itu tadi, kalau mau dengerin diri sejati ya kita harus tadi keterhubungan tadi itu 10%, relaksasi yang 10%, itu baru bisa. Tetapi kita pembelajar ya harus sering-sering validasi gitu ya.